الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wala tahta syajaratin musmiratin yukalu samaruha, ya. Sampai situ. Termasuk adabnya qadul hajah, jangan qadul hajah kencing atau berak di bawah pohon yang musmirah. Musmirah ini tidak harus ketika berbuah, artinya bisa berbuah. Kalau sedang berbuah jelas, atau sedang tidak berbuah, tapi najisnya itu tidak bakalan hilang sampai buah itu berbuah. Kalau ada dhon, sekarang kan musim hujan, misalnya musim hujan. Kalau kencing sekarang, berbuahnya baru 3 bulan lagi, sekitaran begitu. Nah, sekarang musim hujan, kencing sekarang paling 2 hari lagi kena hujan. Kalau kayak gitu enggak. Jadi wala tahta syajaratil musmirah, musmirah ini baik ketika sedang berbuah mutlakon atau sebelum berbuah dan tidak ada dhon, najisnya hilang sampai buahnya keluar, ya. Kalau ada dhon, najisnya hilang sebelum buah itu keluar, maka enggak makruh. Nah, di sarahnya itu wala tahta syajaratin musmiratin ai sya'nu hadzalik. Sa'nunya berbuah, artinya biasanya berbuah. Pohon yang bisa berbuah, tidak harus dalam keadaan berbuah, walau fi ghairi waktu samar, walaupun di selain waktu berbuah, tapi malam yadunna maji amma yutahhirul mahal qabla husuliha, selama tidak ada dhon, datangnya sesuatu yang mensucikan tempat itu sebelum hasilnya buah, sebelum munculnya buah itu. Yuk kalu samaruha, ini pohon berbuah yang buahnya bisa dimakan. Apa harus bisa dimakan? Enggak, au yuntafa'u bihi, atau yang bisa dimanfaatkan walaupun tidak untuk dimakan. Dan perlu antum ketahui, yang dimaksud buah dari pohon itu jangan difahami seperti buah yang kita bayangkan selama ini, ya. Buah yang dimaksud ini artinya al-maksud minas syajar. Jadi dari syajar itu ada yang dimaksud. Kayak pohon pacar, apa buahnya? Ya daunnya. Daunnya itu ya samar namanya. Jadi kencing atau berak di bawah daun pacar itu makruh, atau di bawah daun pohon sider bidara, itu buahnya bisa dimakan, daunnya dan bisa daunnya bisa dimanfaatkan, itu. Atau apalagi jeruk purut, ya. Jeruk purut ada buah dan juga ada daun. Nah, itu daunnya juga samar itu. Apa misalnya nggak ada buahnya lagi? Daun mint, ya. Daun mint, buahnya apa? Ya daunnya itu buahnya. Nah, jadi samar ini jangan dibayangkan samar seperti yang kita pahami. Samar ini artinya al-maksud minas syajar. Nah, jadi jangan kencing atau berak di bawah pohon yang mana pohon itu ada sesuatu yang akan diambil oleh orang untuk dimakan atau dimanfaatkan. Dimakan atau dimanfaatkan. Ada buah nggak dimakan, tapi dimanfaatkan, ya sama. Kayak jeruk purut itu nggak dimakan buahnya, tapi biasanya dibuat campuran bukhur, ya, dibakar, atau enggak dibuat ada yang dibakar, ada yang diparut begitu, diwadahi piring untuk pengharum ruangan. Lah sama itu. Jangan kencing atau berak di situ. Wala yatakallama illa lidarurah. Adabnya qadul hajah, jangan berbicara kecuali darurat. Apa mutlakon? Hukumnya bagaimana? Wala yatakallam hala khurujil kharij walau bi ghairi dzikrin. Kalau pas keluarnya kotorannya itu, pas keluarnya kencing, pas keluarnya berak, pas proses keluar itu hatta bukan dzikir. Atau dzikir apalagi? Hatta ngomong biasa, itu ngomong biasa atau dzikir ini manhi linnahyi anhu. Wa kadza fi hali ghairi hurujihi madama fil mu'ad, itu. Wa in dakhalahu li ghairi qada'il hajah inda jam'in. Begitu juga di sini Begitu juga jangan bicara ketika di tempat buang kotoran itu, tempat kotor hajah,
di selain apa? Di selain pas keluar. Jadi pas nggak keluar, pokoknya ada di dalam kamar mandi. Madama fil maut, pokok selama dia ada di tempat yang dipersiapkan untuk qadul hajah. Jadi masuk toilet. Hatta antum ndak sedang kencing, ndak sedang berak, jangan bicara di situ kecuali darurat. Wa in dakhalahu li ghairi qadil hajah inda jam'in. Bahkan menurut sekelompok ulama, walaupun maksudnya bukan untuk qadul hajah, maksudnya mau cuci tangan di toilet, dalam toilet. Maksudnya cuci tangan atau cuci kaki misalnya, atau mau kumur-kumur atau apa, jangan berbicara di situ. Wa idza atasa hamidallah biqalbi faqat. Kalau bersin kan sunat hamdalah, baca di hati. Kal mujami' wal muadzin, seperti orang yang sedang jima, jangan baca zikir. Lalu kalau bersin, ya baca dalam hati. Itu. Muadzin bersin, jangan diselingi alhamdulillah. Itu. Baca alhamdulillahnya di dalam hati. Itu. Illa li darurah. Itu. Kecuali dalam keadaan darurat, kalau darurat ya bicara sudah. Itu. Contohnya apa? Ada orang mau ketabrak mobil, antum melihat, antum manggil, awas. Gitu. Oh selesaikan dulu, ini sedang di toilet misalnya, tidak dianjurkan bicara lah. Ini wajib ini untuk mengingatkan orang. Wala yatakallama illa li darurah wala yastanjiya bil ma fi maudhi'ihi. Itu jangan istinja dengan air di tempatnya. Kenapa? Nanti akan nyiprat-nyiprat, akhirnya najis semuanya. Wala yastanjiya, tapi di sarahnya itu fi ghairi mu'addin. Kalau bukan tempat yang disediakan khusus untuk qadul hajah. Kalau di WC ya memang tempat disediakan untuk qadul hajah, di mana lagi? Ya, itu. Ini misalnya pas apa? Pas di hutan atau pas perjalanan, dia kencing di balik pohon misalnya ya, di balik pohon, di lapangan atau di mana begitu. Lah habis kencing jangan cebok di situ, pindah dulu. Habis berak jangan cebok di situ, pindah dulu. Kenapa? Nanti nyiprat-nyiprat airnya najis. Jadi tempat ceboknya pindah dari tempat kencingnya, dari tempat beraknya. Kalau tempat yang muat ya sudah, di mana lagi? Ya sudah di situ. Kayak di toilet-toilet itu memang sediakan untuk kencing atau berak di situ, ya udah kencing ceboknya ya di situ. Ini kalau tempatnya bukan disediakan untuk itu. Wala yastanji bil ma' fi ghairi maudhi'ihi. Kemudian wa yastabri'a minal baul. Termasuk adabnya qadul hajah adalah berusaha membersihkan kencing. Istibra' berupaya untuk membebaskan diri dari kencing, artinya membersihkan kencing yang ada di dalam saluran itu. Berusaha membersihkan. Lah ini orang macam-macam istibra ini. Ada yang dengan apa? Gitu aja, dehem, tanah nuh. Itu ada sudah tuntas. Ada yang nggak cukup, perlu berdiri dulu, kemudian jongkok lagi. Ada yang nggak cukup berdiri, tapi harus melangkah beberapa langkah. Beda-beda orang. Istibra juga dengan apa? Menggunakan tangan kiri diurut, di kemaluan itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu di bawahnya itu kayak ada urat gitu ya, saluran, kayak ada saluran. Nah, itu di bawahnya diginikan. Itu, diginikan, pelan-pelan aja, jangan kasar-kasar ya. Pelan-pelan diurut begini dari pangkalnya itu sampai ke ujung. Nah, biar kencing yang tersisa di sini itu keluar total. Karena kalau tidak begitu dikhawatirkan nanti antum langsung istinja, dikhawatirkan ketika berdiri netes, pakaiannya najis. Akhirnya sholatnya nggak sah. Tapi ini nggak perlu was-was. Itu. Jadi istibra itu begitu. Nadban sunat ini istibra. Kecuali kalau yakin kalau tidak di istibra pasti netes nanti. Nah, wajib kalau begitu. Nah, dengan apa? Istibra binahmi tanah nuh. Itu tanah nuh. Wa natri dzakarin bilutfin. Itu natr ya itu mengurut zakar dengan halus, jangan kasar itu. Ila ayyaduna annahu lam yabqa bima jaradakar ma yukhafu khurujuhu wa yakhtalif fi ikhtilafin nas. Beda-beda orang itu, ada yang cukup tanah nuh, ada yang harus nater, ada yang harus berdiri itu. Wala yataqayyad bisa bina khutbah. Oh, melangkah 70 langkah dah harus. Ini orang yang parah ya, kalau tidak bisa tuntas kecuali dengan begitu. Nas'alullah wal afiyah itu. Kemudian
Wa yaqulu inda dukhuli, ketika mau masuk, inda dukhul ini mau masuk, bukan baca di dalam. Nah, ketika mau masuk toilet itu baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu. Khubuth itu apa? Dimanai setan laki-laki. Kalau khaba'ith itu setan perempuan. Itu. Ketika mau masuk, jangan sudah di dalam. Kalau di dalam tadi itu dia apa? Adabnya jangan berbicara. Baik omongan biasa atau dzikir di dalam kamar mandi. Sebagian orang nyanyi ya. Di dalam kamar mandinya nyanyi. Enggak begitu. Hatta tidak untuk qadul hajah, jangan ngomong di dalam kamar mandi kecuali darurat. Dan ini perlu dibiasakan. Kalau kebiasaan ngomong ya sulit. Itu. Sulit nanti. Ada hajat dikit ngomong, ada hajat dikit ngomong, enggak. Harus dibiasakan. Nah, baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini sebelum masuk. Inda dukhul ai ketika mau masuk itu. Wa inda khuruji ketika keluar, ini bukan ketika mau keluar, ketika sudah keluar. Lu kok beda, sama-sama inda. Iya, siapnya begitu. Karena ya tadi itu dihubungkan dengan tadi apa? Berzikir atau ngomong di dalam kamar mandi itu dilarang. Jadi ketika mau masuk kamar mandi baca. Nah, kalau yang ini ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adza wa afani, ini dibaca setelah keluar. Ghufranaka ay atlubu ghufranak, kami meminta apa? As'aluka ghufranak itu. Atau ighfir ghufranak itu. Kok nasab? Ya itu ngira-ngirakan as'aluka ghufranaka, kami meminta ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adza, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, kotoran. Wa afani, dan menyehatkanku, memberikan keselamatan kepadaku. Afa dari kalimat afiyah. Afiyah ya sehat, selamat, itu afiyah. Ya. Tidak hanya sehat afiyah itu. Selamat itu selamat dari musibah, dari bala. Itu juga afiyah. Nah, tapi hakikatnya afiyah itu makna lughatan. Tapi hakikatul afiyah sebagaimana dikatakan oleh Habib siapa itu? Ibrahim bin Aqil. Itu. Habib Ibrahim bin Aqil. Ya, itu yang Yaman Utara itu. Hakikatul afiyah itu salamatul qalbi minal i'tirad 'ala Allah. Nah, itu. Salamatul qalbi minal i'tirad 'ala Allah. Jadi selamatnya hati dari protes kepada Allah. Itu. Jadi walaupun orang kena musibah, tapi kalau hatinya tidak protes, menerima ridho dengan qada qadarnya Allah, dia afiyah. Dia afiyah. Jadi enggak selamanya afiyah itu sehat. Nah, jadi bisa jadi afiyah itu orang sakit tapi afiyah, dia dikasih afiyah. Karena hakikatul afiyah itu tadi salamatul qalbi minal i'tirad 'ala Allah, selamatnya hati dari i'tirad kepada Allah. Bisa jadi orang sakit tapi afiyah, bisa jadi orang itu cacat tapi afiyah, dikasih afiyah. Alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adza wa afani. Ini ghufranak. Lo kenapa habis kencing, habis berak, habis maksiat ah? Kok istighfar? Orang kencing maksiat apa enggak? Enggak maksiat. Orang berak maksiat apa enggak? Enggak. Kenapa keluar dari kamar mandi kok istighfar? Padahal dia enggak maksiat. Iya, karena dia bisa kencing itu nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Lah jarang orang syukur. Jangan kan syukur, menyadari kalau itu nikmat banyak yang enggak sadar. Orang bisa makan, kemudian makanannya dicerna tubuh dengan normal, vitaminnya diserap tubuh, limbahnya dibuang melalui kotoran. Itu. Melalui kencing, melalui berak, melalui keringat. Itu nikmat yang sangat besar, tidak bisa dinilai dengan harga apapun. Orang kalau tidak normal, itu tidak bisa. Akhirnya limbah dari makanan itu nyampur ke darah, akhirnya perlu cuci darah. Nas'alullah wal afiyah. Ini nikmat yang sangat besar, hatta antum ditukar dunia seisinya tidak bakalan mau. Itu. Buat apa dunia seisinya antum miliki? Emas itu tontonan, Freeport dikasihkan antum semua misalnya, tapi tidak bisa kencing. Buat apa emas? Itu. Atau tidak bisa berak, buat apa? Tidak bisa menikmati. Orang nggak bisa kencing, tidak bisa berak, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ini. Jadi nikmat yang sangat besar kita miliki, bisa makan dengan enak, kemudian bisa kencing, bisa berak dengan normal. Ini nikmat yang sangat besar yang jarang disyukuri, bahkan jarang disadari kalau itu nikmat.
Makanya tidak syukurnya kita dan tidak sadarnya kita kalau itu nikmat, ini perlu diistighfari. Makanya keluar dari kamar mandi, istighfar, ghufranak, kemudian muji, baru muji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anniyal adza wa 'afani. Sama seperti habis sholat, zikir pertama setelah sholat apa yang dicontohkan Rasulullah SAW? Istighfar 3 kali. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Loh, orang ini habis ibadah apa habis maksiat? Habis ibadah kan? Nah, kita bisa ibadah itu nikmat yang sangat besar. Lah kita tidak pernah mensyukuri, kebanyakan orang tidak pernah mensyukuri, bahkan tidak menyadari, bukan hanya tidak menyadari, bahkan menganggap sholat itu beban. Padahal ini nikmat. Orang bisa sholat itu nikmat, hadiah sholat ini. Dianggap beban. Nah makanya istighfar. Atau sebagian orang melakukan sholat tapi tidak melakukan adab-adabnya sholat. Nah, jadi sholat yang di situ hati kita tidak hadir, fahiya ilal uqubati asra. Nah, kemudian apa? Orang yang sholat tapi hatinya gelambiar, itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja, budak perempuan yang cantik tapi mati, sudah mati mayat. Kira-kira dihormati oleh raja apa dihukum? Ngasih hadiah budak perempuan sudah mati, dikasihkan raja. Buat apa? Harta cantik kalau mati buat apa ya? Nah, itu bangkai sudah. Nah, ini orang yang sholat hatinya tidak hadir seperti itu. Makanya kita istighfar. Jadi sholat kita perlu diistighfari. Bahkan istighfar kita perlu diistighfari. Tapi walaupun begitu kita tetap istighfar. Walaupun istighfar kita yahtaj ilal istighfar. Udah. Ketika keluar, artinya setelah keluar membaca ghufranak, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anniyal adza wa 'afani. Wala yastaqbilal qibla wala yastadbiruha. Itu. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ya apa hukumnya? Wa yahrumu illam yakun bainahu wa bainaha satirun. Au ba'uda anhu aksar min salasati adru. Au kana aqalla min sulusai dira'in illa fil mawadhi' al mu'adda lidzalik. Jadi haram istiqbalul kiblah, haram istidbarul kiblah itu dengan 2 qaid. Pertama, tempat qadaul hajahnya bukan tempat khusus yang dipersiapkan untuk qadaul hajah, kayak antum kencing atau berak di lapangan, di tanah terbuka, di halaman rumah. Bukan tempat yang memang disediakan untuk qadaul hajah, enggak. Nah, itu satu qaidnya. Kemudian kedua, enggak ada satir yang memenuhi aturan. Nah, jadi kalau tempatnya mu'at li qadail hajah, tempat dipersiapkan memang khusus untuk qadaul hajah, hatta enggak ada satir enggak apa-apa. Atau tempatnya bukan dipersiapkan untuk qadaul hajah, tapi dikasih satir yang memenuhi aturan, enggak apa-apa. Jadi haramnya istiqbalul kiblah, haramnya istidbarul kiblah dengan 2 qaid itu. Tempatnya bukan mu'ad li qadail hajah, bukan tempat khusus yang memang dipersiapkan untuk qadail hajah, dan tidak ada satir. Kalau memenuhi 2 syarat ini haram. Kalau tidak memenuhi salah satunya, tidak haram. Makanya di sini dikatakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat wa yahrum. Haram jika apa? Berapa qaidnya tadi? Haram 2 ya. Tidak ada satir yang memenuhi aturan dan bukan tempat mu'at li qadail hajah. Apa maksudnya satir yang memenuhi aturan? Satir yang memenuhi aturan itu ada jarak antara dia dengan satir, ada tingginya. Jarak antara orang yang qadaul hajah dengan satirnya tidak boleh lebih dari 3 dhira'. Jadi jarak kayak saya dari sini ke sini. Misal ada orang kencing di sini ya, di ruang tamu, bukan tempat qadaul hajah kan ini. Nah, ada orang kencing di sini, menghadap atau membelakangi kiblat, pas di tengah begini. Nah, ada satir apa enggak? Ada satir kan? Ini jendela ini. Di sana tembok ya, ada satir. Tapi dia di tengah sini lebih dari 3 dhira'. Kemarin kita sudah tahu 1 dhira' berapa? 48 cm. Kalau 3 dhira' berarti berapa? 144 ya. Kalau 3 dhira' berarti 144 cm. Hampir 1,5 meter. Dari sini tengah sini ke tembok situ lebih 1,5 meter. Dari sini ke situ lebih 1,5 meter. Tidak memenuhi syarat. Jadi haram. Ada orang kencing di sini, di tengah sini.
menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau berak di sini menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Haram. Lu ada satir, iya, tapi ini bukan tempat muat, satu. Kedua, satirnya enggak memenuhi syarat. Apa syarat yang terpenuhi? Jarak antara dia dengan satir tidak boleh melebihi 3 dhira atau 144 cm. Itu syarat jarak. Kemudian ada syarat tinggi. Satirnya itu harus tinggi. Tingginya berapa minimal? Tidak harus 1 meter. 2/3 dhira. Tingginya minimal 2/3 dhira. Kalau 1 dhira 48. 48 dibagi 3 berapa? 48 dibagi 3 berapa? 16 ya. Nah, 48 dibagi 3 16. Ini 2/3-nya. 16 kali 2 berapa? 32 cm. Nah, jadi jarak antara dia dengan satir jangan lebih dari 144 cm. Tingginya satir tidak boleh kurang dari 32 cm. Itu aturannya satir. Wa yahrum, nah itu istiqbal dan istidbar tadi. Itu. Biasakan ukuran-ukuran di fikih itu disesuaikan dengan ukuran yang sekarang. Biar antum tidak hanya hafal tok tapi tidak ngerti maksudnya ya. Dhira berapa dhira itu ya. Nah, jadi disesuaikan. Hukumnya haram illam yakun bainahu wa bainaha bainal qiblah satir. Haram istiqbal dan istidbarul qiblah itu jika antara dia dan kiblat tidak ada satirnya sama sekali. Au ba'uda anhu anis satir, atau dia jauh dari satir. Jauhnya berapa? Aksar min salasati adru, atau dia jauh dari satir melebihi 3 dhira, melebihi 144 cm. Au kana satir ini isimnya kana satir. Au kana aqalla min sulusai dhira'in, atau satirnya kurang dari 2/3 dhira atau 32 cm. Jadi tingginya satir kurang dari 32 cm. Ini tidak dianggap ini. Itu semuanya haram illa fil mawadhi al mu'adda lidzalik ali qadil hajah. Kecuali di tempat-tempat yang memang dipersiapkan untuk qadil hajah. Kalau tempat itu dipersiapkan untuk qadil hajah, hatta enggak ada satir, enggak apa-apa. Hatta enggak ada satir, enggak ada apa-apa. Cuman ketika mawadhi itu mu'ad lidzalik, menghadap atau membelakangi kiblat itu khilaful afdal, enggak sampai khilaful aula. Kemarin kita mengetahui ada makruh ya. Ada khilaful aula. Khilaful aula itu makruh ringan. Ada khilaful afdal. Khilaful afdal itu enggak sampai makruh sama sekali. Kurang afdal gitu saja. Makanya antum kalau bangun jeding WC-nya untuk Indonesia disetting jangan menghadap barat atau timur. Kayak ini ya. Menghadap kemana? Selatan kan ya. Nah, jadi kalau buat WC di Indonesia usahakan WC-nya itu menghadap selatan atau utara. Oh, enggak apa-apa kan tempat muat di qadail hajah kan ya. Enggak haram, enggak makruh, enggak khilaful aula, tapi khilaful afdal, kurang afdal. Artinya kurang adab. Walaupun enggak sampai makruh, walaupun enggak sampai khilaful aula. Dan itu adatnya orang Tarim. Orang Tarim itu begitu. Kalau bikin rumah itu disetting. WC-nya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Semua rumah-rumah Tarim yang kuno mesti begitu. Dan Al-Fakir melihat sendiri di Ribat Tarim, di Darul Mustafa, di Al-Ahqaf. Kalau di lain enggak tahu. Di 3 tempat ini tahu sendiri. Itu ada puluhan WC, enggak ada satupun yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu bukan kebetulan, memang direncanakan begitu. Orang sana sangat menjaga kepada adab itu. Walaupun tidak sampai makruh, walaupun tidak sampai khilaful aula. Khilaful afdal, menghadap atau membelakangi kiblat di tempat yang mu'ad li qadil hajah, di sini hanya khilaful afdal. Wadah ya? Wa min adabihi, termasuk adabnya qadil hajah, Allah yastaqbila syamsa walal qamar. Jangan menghadap matahari dan jangan menghadap rembulan. Kalau rembulan ya di malam hari maksudnya. Itu. Tanpa satir, kalau pakai satir enggak apa-apa. Walaupun satir berupa mendung.
Pas ketutup mendung nggak apa-apa. Ya, pas ketutup mendung. Gitu. Kenapa? Li'annahuma min ayatillah al-bahiro. Karena ini salah satu tanda kekuasaan Allah yang sangat nyata sekali, yang sangat besar. Ya apa hukumnya? Tidak sampai haram. Menghadap matahari, menghadap rembulan itu makruh. Menghadap. Kok tidak ada istidbar? Bikhilaf istidbarihima. Kalau istidbar tidak sampai makruh. Ya. Kalau kiblat, istiqbal dan istidbar hukumnya apa? Sama. Tapi kalau matahari dan bulan, istiqbalnya makruh. Kalau tanpa satir. Kalau istidbar nggak sampai makruh. Lah ya apa surahnya orang kencing atau berak menghadap matahari? Matahari kan di atas ya. Atau menghadap bulan ya apa? Kencing atau berak menghadap bulannya apa surahnya? Berak menghadap bulannya. Bisa ini. Berak menghadap bulan. Itu dikomentari kalau Zayadi al-murad inda tulu'ihima wa ghurubihima, ya pas terbit. Kalau terbit kan rendah kan, dalam pandangan mata kan rendah, aslinya tinggi. Gitu. Kalau pas terbit matahari kan di timur, pas apa istilahnya sunrise, ya sunrise. Itu pas terbit matahari, pas antum melihat di pantai terbit matahari kencing menghadap matahari atau berak dihadapkan ke matahari atau membelakang apa menghadap matahari. Ini yang makruh. Atau pas ghurub, pas terbenam. Apa kalau matahari terbenam? Sunset ya. Matahari terbit di seluruh dunia yang terbagus di mana? Dilihat dari mana? Dari penanjakan Bromo. Nah, itu. Matahari terbit paling indah itu dilihat dari penanjakan Bromo. Kalau matahari terbenam paling indah dilihat dari mana? Di sana, di Afrika Selatan. Tahu Afrika Selatan? Nah, di situ kan ada mandaran, ada laut. Ente berenang aja. Itu. Jadi matahari terbit paling indah dari penanjakan Bromo. Kalau matahari terbenam itu di Afrika Selatan. Jadi kayak mataharinya itu kayak muter-muter gitu. Kelihatannya gitu kayak muter-muter pas terbenam itu. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Jadi ketika terbit atau terbenam itu yang dimaksud menghadap matahari. Kenapa? Idla yumkinani fi ghairihima. Karena tidak mungkin kalau selain terbit matahari kecuali illa innama ala qafah. Kecuali tidur tengkurap ya, berak. Enggak, ala qafah itu bukan tengkurap, terlentang ya. Tidur terlentang kemudian kencing gitu ya. Bisa menghadap bulan pas bulan di atas. Bisa jadi orang sakit ya, orang sakit di rumah sakit. Tapi ada satir kan, ada atap rumah sakitnya. Ini kalau tanpa satir. Kemudian termasuk adabnya qadul hajah, wala yarfa'a saubahu hatta yadnuwa minal ardi. Itu. Jangan diangkat dulu pakaiannya sebelum apa? Mendekat ke tanah. Itu. Kenapa? Karena untuk menjaga aurat. Walaupun tidak ada orang. Karena kita itu juga ada aurat fil khalwah. Dalam khalwah pun kita itu diajari malu. Jadi walaupun sendiri nggak ada orang di dalam kamar jangan telanjang. Karena ada malaikat. Itu. Terus dilihat oleh Allah. Kalau Allah ngelihat kan hatta pakai pakaian Allah mengetahui segalanya. Iya, tapi kalau kita pakai pakaian berarti kita menjaga adab. Walaupun Allah melihat, walaupun kita pakai pakaian, tapi kita dianggap oleh Allah termasuk orang yang jaga adab. Kalau tidak pakai pakaian tidak adab. Nah, jadi kayak pakaian yang tinggi begini, pakaian tinggi begini. Ketika mau ngangkat jangan berdiri langsung diangkat begitu. Kalau udah pakaiannya itu dekat ke lantai baru diangkat. Kecuali jika takut najis, maka ya diangkat di qadril hajah. Gitu. Jadi ngangkatnya pelan-pelan begitu. Jangan langsung telanjang begini, enggak ya, pelan-pelan. Jadi sekiranya sampai jongkok itu bukanya pelan-pelan, perlahan, bertahap gitu. Sampai betul-betul jongkok. Itu adabnya. Kemudian wala yabula fi makanin sulbin. Jangan kencing di tempat yang keras. Itu. Kenapa? Akan nyiprat-nyiprat, akhirnya najis. Itu. Akhirnya najis. Nah, ini repot kalau di lantai yang keramik itu ya. Nah, mau tidak mau keras. Itu. Karena di lantai keramik ya diupayakan lah ya apa caranya sekiranya tidak nyiprat. Jadi kita usahakan jangan
Jangan nyiprat, jangan langsung kencing sor gitu aja. Nyiprat kemana-mana najis semuanya. Jadi di pojokan atau pas di lubang ke pembuangan itu, ya itu atau di WC-nya itu. Jadi diatur gimana caranya nggak nyiprat-nyiprat. Kalau orang sembrono ya nyiprat-nyiprat. Kalau orang itu berhati-hati bisa lah ngatur itu. Gitu. Bisa. Nah, kalau di tanah itu enak. Kalau di tanah itu orang kalau mau berak, kalau mau kencing, itu kalau mau kencing biar nggak nyiprat kalau tanahnya keras itu niru gaya kucing dulu. Jadi tanahnya digemburkan begini ya. Nah, kucing ngamalkan adab ya. Kalau buang kotoran digali dulu, habis itu ditutupi. Itu. Nah orang kalau kencing kalau tanahnya keras itu dipukuli dengan batu begitu sampai gembur. Nanti kencing tidak nyiprat-nyiprat. Nah, dulu Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu sering cerita. Ada dulu itu di Hadramut laki-laki tua itu dan buta, itu buta. Tapi semangat dalam mencari ilmu. Jadi setiap hari itu melakukan jalan jarak jauh hanya untuk hadir majelis taklim. Nanti kalau udah dapat faedah, hatta satu pulang sudah. Jadi rela berjalan dengan jarak yang jauh, buta. Itu hanya demi untuk dengar ilmu, hatta dapat satu faedah pulang dia. Nah, karena dia buta, setiap hari dituntun putrinya perempuan, anaknya perempuan dituntun setiap hari begitu. Terus kayak gitu berangkat, jaraknya jauh, dengar hadir majelis taklim, dapat satu faedah sudah pulang, cukup sudah. Yang penting diamalkan. Gitu. Yang penting diamalkan satu pulang setiap hari begitu. Suatu ketika pernah di tengah perjalanan si orang tua ini yang buta ini kebelet kencing, terasa mau kencing gitu. Akhirnya bilang ke putrinya, saya kebelet kencing mau kencing. Oh ya silakan di sini. Sebentar, jangan kencing dulu. Loh emangnya kenapa? Iya ini tanahnya keras. Saya pukul dulu pakai batu. Kata si putri anak perempuannya itu. Oh kenapa kok dipukul pakai batu? Iya dulu pas salah satu pengajian saya sempat dengar. Jadi kalau kencing di tanah keras itu jangan langsung kencing, takut nyiprat, tapi dipukul dulu biar gembur, kemudian baru kencing biar gak nyiprat. Oh gitu ya, ya sudah, habis kencing pulang sekarang. Loh, kenapa enggak lanjut ke tempat pengajian? Oh ini sudah dapat ilmu, udah dapat ilmu dari kamu ya sudah pulang gitu. Nah ini, jadi kalau di lantai yang dari porselen kayak gini ya repot, antum pukul hancur semua ya. Itu. Ya diatur acaranya ya apa caranya yang hati-hati biar enggak nyiprat. Wala yabula fi makanin salbin. Kalau berak aman enggak nyiprat, kecuali kalau mencret ya. Kalau mencret nyiprat semua. Perlu hati-hati juga berak di WC itu perlu hati-hati kalau enggak ngerti caranya nanti blung. Akhirnya nyiprat ke atas najis. Kalau cuman kena badan gampang disiram, kalau kena pakaian susah kan, apalagi musafir enggak bawa ganti repot akhirnya. Nah, jadi dihati-hati. Jadi intinya yang hati-hati jangan sampai ada najis yang nyiprat. Wala yanduro ilas samai, jangan melihat ke atas kalau enggak ada hajat. Kalau pas enggak ada hajat jangan lihat atas. Sama ini maksudnya atas. Kalau sama yang hakikatnya enggak bisa kita lihat. Sama itu jaraknya dari bumi itu 500 tahun. Dari bumi ke langit pertama, ke pintunya, setiap langit itu ada pintunya, nggak bisa masuk. Makanya Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Jibril ketok-ketok dulu. Akhirnya tanya, baru dibukakan. Ya, nggak bisa nembus langit itu, ada pintunya. Jadi dari bumi ke pintu langit pertama, itu perlu waktu 500 tahun. Dari pintu langit pertama nyampe ke atapnya 500 tahun. Dari atap langit pertama ke pintu langit kedua 500 tahun. Semua 500. 500 naik apa? Lion Air. Bukan, kecepatan cahaya. 500 tahun itu pakai perjalanan buruk. Yang satu langkahnya sejauh mata memandang. Bukan mata kita, matanya buruk. Itu, matanya buruk. Kata Sayyusri, itu kecepatan buruk itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu per detiknya itu sekitar 300.000 kilometer per detik. Bukan per menit, 1 detik. Jadi 1 detik itu nyampe 300.000 kilometer. Jadi kecepatan cahaya 1 detik nyampe Amerika sudah ya.
lebih Amerika. Nah itu kecepatan cahaya segitu. Kata Yusri mengartikan hatta 500 tahun itu kata Yusri bukan pakai kecepatan kita jalan atau onta Anda, tapi kecepatan buruk, kecepatan cahaya. Sekitar 300 atau 350 ribu kilometer per detik. Per detiknya. Jadi Rasulullah SAW Mi'raj itu tidak naik buruk. Isra-nya naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik buruk. Nah, kalau Mi'raj naik buruk, sekarang baru hampir mendekati pintu langit kedua Rasulullah SAW. Beliau hijrah sudah dapat berapa sekarang? 1445 tahun. Iya kan? Hijrahnya kan Mi'raj itu kan 2 tahun sebelum hijrah, 2 tahun atau 3 tahun, tahun 11 di Mekah itu. Tambah aja 3. Berarti 1448 tahun yang lalu beliau melakukan Mi'raj. Lah kalau Mi'raj naik buruk, padahal dari bumi ke langit pertama pintunya 500 tahun. 1000 tahun baru nyampe atapnya langit pertama. 1500 tahun baru nyampe pintunya langit kedua. Perlu 1500. Sekarang belum 1500. Baru 1448. Jadi kalau Nabi naik buruk Mi'rajnya, sekarang baru siap-siap. Itu, siap-siap. Yang pesawat itu tanda sabuk pengaman nyala ya, suruh pakai. Itu. 3 tahun lagi kita akan mendarat di langit ketiga. Baru 3 tahun lagi ya, 2 tahun lagi baru akan nyampe langit. Itu kalau naik buruk. Nabi Mi'rajnya tidak naik buruk, tapi naik Ma'arij. Jadi ada lift langit. Itu, lift Rabbani ya. Itu, lift langit. Itu. Jadi beliau nginjak langsung nyampe. Itu, makanya tidak bisa diakal-akal Mi'raj itu. Kalau dipikir pakai akal tidak kuat akal kita itu. Kok bisa? Udah. Allah bisa aja, Allah mampu. Kenapa benda padat melakukan perjalanan secepat itu terbakar? Tidak bisa. Secara teori ilmiah mesti terbakar. Itu. Tapi beda. Ini Rasulullah SAW ini ya. Basyarun tapi laisa kal basyar. Makanya beda. Itu. Udah. Wala yanzura ila sama, artinya jangan melihat ke atas. Sama ini dilihat ke atas, melihat langit ya enggak ngelihat, kita enggak bisa memang lihat langitnya. Artinya jangan melihat ke arah atas ketika qadul hajah kecuali ada hajat. Wala ila farjih, jangan pernah melihat kemaluan. Itu, jangan melihat kemaluan ketika dan selamanya kita enggak perlu ngapain melihat kemaluan. Itu enggak usah dilihat ya, enggak usah dilihat. Hatta ketika qadul hajah itu enggak usah hatta istinja cukup disiram gitu aja, enggak usah dilihat. Itu enggak usah dilihat. Nah, itu sunnahnya. Jadi jangan melihat kemaluan. Wala ilama yakhruju minhu, kotoran yang keluar jangan dilihat. Dulu ada catatan dari beliau Habib Abdullah pas dares melihat kotoran yang keluar itu yudhiful basar, melemahkan pandangan mata. Itu. Bikin min nanti ya. Bikin minus matanya itu, bikin pandangannya lemah. Pandangannya lemah. Yudhiful basar. Jadi enggak usah dilihat kotorannya, apa dicek. Ono emas itu. Kalau tidak ada emasnya keluar ya, tidak bakalan ada inten permata, tidak ada ya. Tidak usah dilihat kotorannya. Kencing atau berak. Wala ya'bas, jangan main-main. Itu main-main artinya melakukan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ketika di kamar mandi main-main atau main-main cincin, main-main jenggot, tambah lama ada di situ ya. Main-main HP apalagi, di WC main HP. upload kata mutiara. Itu kalau sampai status itu dilihat orang-orang aulia Allah bau WC itu ya. Mereka itu sebagian ada dulu sering diceritakan oleh Habib Abdullah, itu ada begitu salah satu muhibbin itu kepingin muji Habibnya. Dapat inspirasinya itu pas dia ada di WC. Pas ada di WC dapat inspirasi beberapa kata-kata yang akan disusun di dalam qasidah untuk memuji Habibnya itu. Keluar dari WC dirangkai. Habis itu jadi qasidahnya, bilang ke Habibnya, Habib, saya baru bikin qasidah untuk antum. Sudah selesai ini.
Boleh saya bacakan, Rohso, boleh saya bacakan. Fadol. Baru dibaca beberapa kata, langsung apa ini kok bau? Antum update status di WC nanti, status antum dilihat orang-orang gitu. Ini kok bau WC status. Jangan main-main. Walayak disarannya itu walayak kul walayak serap, jangan makan, jangan minum. Masukkan keluarin ya. Itu makan kacang gitu WC itu. Atau minum jangan. Itu. Walayutilul julus, jangan lama-lama duduk di situ. Kenapa? Menyebabkan penyakit bawasir. Nas'alullah afa wal afiyah. Gitu. Walayal tafid yaminan wasimalan, enggak usah toleh-toleh. Walayastak, jangan sambil siwakan, gosok gigi ya. Sebagian orang ya hanu hemat waktu. Masya Allah haris alal waqt. Perhatian. Jadi ini anak eman waktu anak ini terbuang daripada berak nunggu sambil gosok gigi. Enggak, jangan. Nah, itu ada afatnya, di buya disebutkan afatnya. Enggak bagus itu. Ibkullu dzalik la yaliqu bihalati. Kemudian syaratnya lagi wa ayyus bila saubahu qabla intisabih. Menurunkan pakaian sebelum dia berhenti. Tapi ya perlahan. Kan tadi ngangkatnya ketika mau duduk kan ngangkat pakaiannya secara perlahan, jangan langsung diangkat total begitu, enggak. Walaupun sendiri di dalam kamar mandi, pelan-pelan. Nanti ketika selesai sudah cebok istinja, ditutup lagi sarungnya, jangan berdiri baru ditutup. Tapi sambil proses berdiri itu ditutup pelan-pelan. Tapi sekiranya enggak najis gitu. Kemudian wa ayus bila saubahu qabla intisabihi. Jadi sebelum berhenti, sebelum tegak itu diturunkan sudah pakaiannya. Wa yahrumul baulu fil masjid walau fi ina'in. Haram kencing di masjid walaupun diwadahi. Walaupun yakin enggak ngotori masjid. Itu. Fil masjid walau fi ina'in. Itu enggak boleh ini kencing itu. Bi khilafi nahil fasad. Kalau bekam di situ itu enggak apa-apa. Itu kalau bekam ada dalam masjid. Kalau bicara haram, tidak haram. Tapi ya nggak sopan lah, bekam di masjid. Nah, itu. Nggak sopan. Tapi tidak adab. Kalau tidak khawatir najiskan, kalau najiskan ya haram ya. Ini khawatir, tidak khawatir najiskan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kencing hatta diwadahi, yakin tidak bakalan najiskan, haram. Termasuk memasukkan anak kecil pakai pempes, yang pempesnya sudah najis. Dimasukkan ke masjid haram. Tidak bakalan tembus, pempesnya yang mahal. Hatta tidak bakalan tembus. Haram, tidak boleh. Hati-hati kadang-kadang musafir itu mampir ke masjid, ke jedingnya masjid atau mampir sholat, anaknya yang bayi dibawa masuk ke masjid padahal pakai pempes yang pempesnya sudah najis, tidak boleh. Haram. Lalu terus siapa nih? Gantian masuk masjidnya gantian. Itu ada yang nunggu di parkiran di mobil itu jaga anak ini. Nanti yang satu sudah sholat ganti begitu. Enggak bisa jamaah, ente jamaah sunnah. Maksimal fardu kifayah. Jamaah itu ya, maksimal fardu kifayah itu pun bagi selain musafir. Musafir enggak. Ya. Nah, ini masukkan anak kecil demi ngejar jamaah, ente melakukan haram. Nyari sunnah tapi nerjang haram. Nah, begitu. Nah, jadi enggak boleh itu wa yahrumul baul fil masjid walau fi ina'in. Wa 'alal qabri itu. Wa 'alal qabri tapi yang muhtaram. Nah, itu. Kencing di atas kuburan di atasnya. Kalau sampingnya enggak, di atas kuburan, kencing atau apalagi berak di atas kuburan yang muhtaram, haram itu. Itu. Kuburan muhtaram ya kuburannya orang muslim. Kalau kuburannya orang kafir enggak apa-apa dibom gitu. Ada di situ di Ponagung itu ada bom. Kuburannya orang-orang Baude, orang-orang Kristen ya, orang-orang Cina. Enggak apa-apa itu berak itu enggak apa-apa. Ini kuburan yang muhtaram. Di Turmusinya dikomentari kuburan muhtaram maksudnya kubur muslim. Di sarannya itu termasuk yang haram. Kalau di antara sela-sela kuburan, di atas kuburannya persis di atasnya itu, di atas gundukannya itu. Kalau pas hilang gundukannya, pas di atasnya itu, lurus dengan mayit itu yang haram. Kalau di sampingnya atau sela-sela kuburan, enggak haram. Kecuali ini di sarahnya itu wabaina kuburin nubisat. Sela-sela antara dua kuburan atau beberapa kuburan itu enggak haram kecuali jika kuburannya pernah digali. Kuburan sudah pernah ada isi mayitnya, kemudian digali, haram antum kencing di situ. Kenapa? Likhtilatihi bi ajza'il mauta, karena tanah yang sudah digali itu sudah campur dengan
bagiannya mayit yang hancur, tidak boleh itu. Tidak menghormati mayitnya. Wa biqurbi qabri Nabi, atau dekat kuburannya Nabi walaupun tidak di kuburannya. Ini haram, bisa menyebabkan murtad waliyadzubillah. Itu. Wa alama yahrumul istinja'u bihi, itu kencing atau berak kepada sesuatu yang haram untuk dibuat istinja, seperti benda-benda muhtaram ya. Kitab, itu mushaf, waliyadzubillah, murtad itu bisa. Itu atau makanan kan tidak boleh dibuat istinja, muhtaram. Dikencingi, diberai haram. Wa mahalli nusukin dhayyik, tempatnya nusuk yang dhayyik seperti Masjidil Haram, sofa itu. Nah, kalau yang luas seperti Mina tidak apa-apa. Kemudian wa yukrahu indal qabri, di atas. Indal qabri, di sisi kuburan, di sampingnya kuburan itu makruh. Kalau pas di kuburannya haram. Di samping kuburan makruh kecuali tadi itu ya. Kuburannya pernah digali. Kemudian di sarahnya itu disebutkan watas tadu inda qabri soleh, kalau dekat dengan kuburannya orang soleh makruhnya tambah parah. Wa qurbaji dari masjid, kalau kencing di masjid haram, kalau dekat dengan temboknya masjid itu tidak haram, makruh. Wa baina bayadin takhallala bainal mazari, tempat kosong antara sawah itu makruh kencing di situ, kayak di pematang sawah loh ya, makruh tahu ini ya, pematang sawah galengan ya. Nah, jadi kan sawah itu kan langsung luas berhektar-hektar nyambung. Mesti ada pematangnya, pemisah-pemisahnya itu. Lah, kencing di situ itu makruh. Kenapa? Li'annahu mawal jin. Tepatnya jin. Kalau itu jin juga tidak apa-apa. Kalau itu jin juga kencing di situ tidak apa-apa. Sohibak. Kalau itu bukan jin ya jangan di situ. Tempatnya jin itu. Nanti disantap, seplak sama jin, nyari masalah nanti ya. Itu tempatnya jin dikencingi, jangan. Kemudian waqaiman, kencing berdiri makruh, dilarang illa li udrin, itu kecuali karena ada udzur, tidak ada lagi tempatnya. Kok ada masjid disenting tempat kencingnya berdiri, ini masjid atau gereja ini ya. Itu. Jadi jangan kencing berdiri itu makruh. Secara syariat makruh, secara kesehatan bahaya. Di antaranya bisa berpotensi menyebabkan kena penyakit saluran kencing, prostat dan yang lain-lain itu. Nas'alullah wal afiyah. Kemudian wa fi mutahaddatsin nas, tempat ngobrolnya manusia dikencingi haram itu. Kecuali kalau di situ kumpulnya untuk maksiat, maka tidak makruh, bisa wajib kalau bisa mencegah mereka untuk ghibah dari situ. Misalnya pos kamling, tempatnya orang ghibah di situ. Mulai presiden sampai penjual sempol, ciluk, tahu bulat semua kena ghibah ya. Kencingi aja, berai tidak apa-apa. Tidak makruh. Faida atosa hamidallah biqalbih. Kalau orang itu bersin ada di toilet, maka jangan gerakkan lisan, cukup puji Allah dengan hatinya. Allahu a'lam bishawab.